Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Ramadan kali ini, channelnya Maulana Rahman berkesempatan untuk membahas tentang Sastro Piningit yang berhubungannya dengan bulan Ramadan atau bulan puasa. Dan pada judul kali ini, bagaimana seorang Sastro Piningit melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Selamat menonton. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga. Alhamdulillah, pada Ramadan kali ini saya diberikan kesempatan boleh membicarakan tentang Sastro Piningit yang sejati, yang lulus menjadi seorang ratu adil, atau bahkan mungkin menjadi seorang pemimpin dunia. Kalau berbicara tentang Al-Mahdi, saya yakin nanti terlalu jauh ke sana, arahnya terlalu jauh, karena sesungguhnya kan di setiap agama tertentu saja mempercayai bahwa di akhir zaman akan muncul yang disebut dengan Al-Mahdi. Dan perlu diingat bahwa hanya di channelnya Maulana Rahman yang mengatakan dan berani mengatakan bahwa kiamat itu masih lama. Bukan sebentar lagi, tapi masih lama. Diprediksi kurang lebih sekitar 478 tahun lagi, kurang lebih 500 tahun lagi. Jadi ada satu generasi lagi yang akan menggantikan generasi manusia. Itu yang membedakan di channelnya Maulana Rahman, tidak basa-basi, tidak berdasarkan referensi yang terlalu mendalam, tidak berdasarkan hadis-hadis yang dohir atau hadis-hadis yang soheh atau kitab-kitab manapun. Saya sendiri mempelajari beberapa hadis, dalil-dalil, kitab-kitab bukan hanya yang ada di agama Islam saja, akan tetapi di agama lain pun saya mempelajarinya. Jadi untuk sebagai sebuah wacana bagi saya, perbandingan bagi saya, sesungguhnya ajaran yang disampaikan oleh leluhur saya, oleh orang-orang yang memang ada garis keturunan dari leluhur terdahulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan diri saya, itu jelas, terahnya jelas, keturunan jelas, tidak tercampur dengan Yahudi, keturunan beberapa nabi. Berbeda dengan saudaraku, berbeda dengan keluargaku semuanya yang merasa bahwa dirinya itu lebih suci daripada orang lain, lebih benar daripada orang lain, lebih meyakini bahwa aliran ini lebih benar daripada aliran orang lain. Nah, di Sunda Galuh itu tidak menganut seperti itu. Yang ada Sunda Galuh adalah menghormati, menghargai tata cara beribadah siapapun, tidak pernah menyalahkan, tidak pernah menyesatkan orang lain. Dan pada kesempatan ini, bagaimana kisahnya seorang Sastro Piningit di masa lalu, ketika Prabu Siliwangi, ketika raja-raja Sunda Galuh, ketika raja-raja Majapahit, ketika Raja Pajang, ketika raja-raja Tidore, ketika raja-raja di Kutai Kartanegara, ketika raja-raja di Sunda Galuh Pagaruyung, seorang Sastro Piningit bagaimana cara beribadah pada saat itu yang akan kita bandingkan dengan sekarang, bukan untuk diperdebatkan oleh diri saya maupun oleh saudaraku, karena sesungguhnya saya sendiri atau kalian sendiri saudaraku tidak pernah bisa membuktikan bahwa ajaran kita yang kita anut ini betul-betul masuk surga atau neraka. Itu belum pernah ada, hanya keyakinan, dan itu belum dibuktikan secara nyata, secara ilmiah, secara sains. Dan saya meyakini bahwa yang namanya kebenaran yang hakiki itu ada pada diri sendiri, meyakini apa yang disampaikan oleh firman Allah atau disampaikan di dalam Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad SAW, kita laksanakan tanpa melanggar, tanpa ada hal-hal yang bersifatnya politis, bersifatnya yang ingin menguntungkan diri sendiri. Itu tidak ada. Kita mencoba, kita melihat ke belakang. Mari kita coba. Sekarang, saudaraku,
yang namanya sholat taraweh saja sudah ada 2 kepercayaan. Bisa bayangkan, sudah ada 2. Mungkin di akhir zaman nanti 32 tahun lagi akan muncul lagi 3 mungkin. Ada yang 8 toh, ada yang lebih kan. Mungkin nanti ada yang 4. Itu kan tergantung bagaimana ketika orang meyakini bahwa bisikan gaib itu benar atau tidak kan. Itu berpengaruh dengan alam metafisika atau alam biometafisika. Lalu saudaraku, kita akan coba membandingkan apakah kita ini merasa sok suci, merasa yakin gitu ya, merasa yakin gitu kan. Sementara kita tidak pernah istihara untuk meminta petunjuk apakah sholat apa namanya sholat tarawih itu yang paling benar atau yang dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad SAW itu yang 8 rakaat atau yang lebih. Kalau seperti itu, karena dalam hal agama menurut pendapat biometafisika tidak ada keraguan, tidak ada multiple choice, pemilihan itu tidak ada. Kalau yang namanya ibadah itu tidak ada multiple choice kalau menurut pendapat metafisika ya. Tapi itu kan perbuatan yang baik, mau lebih dari 8 kan terserah, itu kan masing-masing punya urusan, bukan saya punya urusan. Ya jelas saya melaksanakan, ya lebih juga sering melaksanakan, 8 juga sering kan, tergantung bagaimana kita moodnya lah. Makanya kita akan bandingkan dengan surat satu piningit. Kang Ina di bener enggak kan, seperti itu kan. Nah, kita coba. Kalau di sekarang ini orang lebih menganut bahwa tarawih itu yang lebih mendekati sebuah kebenaran, bukan berarti yang satunya salah, mendekati sebuah kebenaran. Apakah berdasarkan hadis atau dalil atau apapun juga namanya, maka pada saat itu keluarga besar Sunda Galuh, raja-raja terdahulu, itu surat tarawih pun selain rokaatnya, kemudian pelaksananya pun kita harus lihat ke belakang. Lihat ke Nabi besar dulu, Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Kalau di hadis kan kalimatnya hanya beberapa kali, 7 apa berapa lah gitu, Nabi itu pernah melaksanakan sholat tarawih di masjid berjamaah. Kalau menurut pendapat biometafisika dilihat dari alam masa lalu, itu Nabi besar Muhammad SAW itu tidak pernah sholat di masjid, sholat tarawih, tetapi di rumah sendirian beliau. Itu disampaikan oleh leluhur, dan saya melihat ke masa lalu, ya memang di apa sendirian beliau, walaupun tidak bisa melihat wajah, nggak mungkin bisa melihat wajah Nabi besar itu, tidak mungkin, sulit, sangat sulit. Hanya satu Nabi yang sulit untuk melihat wajahnya. Dari ilmu manapun, dari bayangan itu sulit, nggak bisa itu. Itu kekuasaan Allah. Nabi sendiri itu sholat tarawih itu di rumah. Lalu pertanyaannya berapa rakaat? Kalau pendapat saya kan kebenaran itu datangnya dari Allah, bukan dari mulut saya, bukan dari hadis kan, tapi dari firman Allah kan. Pertanyaannya kan firman Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, apakah sama yang ditulis oleh orang-orang tertentu di dalam Al-Quran zaman sekarang? Itu kan pertanyaan. Apa sama dengan yang ditulis oleh Zaid bin Sabit pada saat itu yang datang ke Indonesia, sama apa tidak? Ada pembuktiannya apa tidak? Kita harus jeli sebagai manusia timur. Kalau menurut prediksi kami bahwa kelak Indonesia akan memimpin dunia, kelak akan muncul, itu kan melihat masa depan. Dan kalau orang Indonesia melihat ramalan itu bilangnya syirik, yang ngomong syirik aja sendiri nggak tahu bahwa dirinya sendirilah sesungguhnya yang syirik. Harus tahu dulu bid'ah syirik itu, harus tahu secara utuh. Yang namanya seorang leluhur kita, Satrio Piningit, baik Prabu Siliwangi atau orang-orang yang pertama menganut agama Islam, dari cara beribadah aja jauh dengan kita. Jangan sok alim kita, jangan sok suci, jangan sok bersih, jangan sok sakti. Jangan. Beda. Wudunya sama akan, tetapi caranya, adabnya, sebelumnya, sesudahnya itu jauh berbeda dengan kita.
Contoh kita berwudu paling hanya membaca doa seperti biasa, ta'awud, bismillah sambil syahadat, kumur-kumur. Seorang Satrio Piningit, saudaraku, kalau pengen tahu yang namanya berwudu itu 18 menit, 15 menit dia berwudu dan didahului dengan mandi. Kenapa dengan mandi? Karena kalau dari sholat subuh ke sholat duhur misalnya membutuhkan waktu yang lama, pergerakan badan, kegiatan, bekerja, olahraga misalnya, kebun misalnya, itu banyak kotoran yang tidak terlihat, salah satunya di hidung, di telinga, di pantat, ketek yang gak pernah saudaraku cek, apalagi di usia 50 tahun ke atas, itu yang gak pernah dicek gitu. Nah, seorang Satrio Piningit pada masa itu termasuk Prabu Siliwangi, sebelum wudhu saja beliau membacakan syahadat beratus kali di setiap lakukan tubuhnya. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Bayangkan ini, setiap lakukan tangan itu berapa, hitung saudaraku. Belum di kumis, belum di hidung, belum di sini, belum di sini, belum di sini, belum di sini, di sini, di sini. Jangan merasa sok benar, jangan merasa sok suci, jangan merasa dirinya paling hebat kalau tidak tahu sejarah perkembangan agama Islam di Nusantara, di Indonesia. Mau pakai dalil apapun, mau pakai hadis apapun, belum ada pembuktian bahwa kita akan masuk surga. Biasa aja lah, gak usah banyak cakap, gak usah memponis seseorang dengan kata-kata yang sangat menyakitkan orang lain, ajaran sesat, segala macam. Itu baru wudhu saja saudaraku. Bagaimana dengan zikirnya? Prabu Siliwangi, Raja dari Sunda Galuh itu berzikir setiap saat dan waktu tanpa henti. Bukan ngomongin orang, bukan penipu, bukan pembohong, bukan janji politik. Makanya pantas kalau negara kita ini, negara-negara nanti di masa akan datang, hancur luluh lantah dari ekonomi, dari semuanya, bahkan akan dimusnahkan oleh alam, bukan oleh Allah. Kalau berbicara Allah itu nanti, karena semuanya bersumber dari Allah, kebaikan bersumber dari semuanya, Allah lah yang maha kuasa. Tapi kita akan dimusnahkan oleh alam, termasuk negeri Cina, termasuk Belanda, sang penjajah, termasuk Inggris akan kelaparan, Israel, dan Indonesia. Saudaraku, kalau pengen tahu, itu dilihat dari sisi biometafisika. Benar atau tidak kan nanti, bukan urusan saya. Kalau saudaraku merasa benar, Anda sendiri tidak tahu silsilah saudara dari mana, dapat ajaran agama Islam dari mana, saya tanya. Dan orang tua dari mana harus jelas. Karena banyak sekali yang namanya hadis palsu masuk ke Indonesia, bahkan negara manapun. Bahkan ketika pada zaman itu, di zamannya di Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu sudah bermunculan yang namanya nabi-nabi palsu, hadis-hadis palsu. Seorang Satrio Piningit bisa bayangkan berwudunya saja 15 menit. Kita sok soleh, sok alim, ceramah di mana-mana, wudunya aja saja belum sempurna. Bagaimanalah mungkin sholatnya sempurna? Wudhu saja belum sempurna. Begitu yang disampaikan oleh Lur kepada diri saya, bukan kepada saudaraku. Kalau saudaraku bebas saja, mau wudhu mau tidak ya bodo amat. Kenapa? Ya orang nggak mau sholat ya nggak wudhu. Sholat itu kan, wudhu itu kan buat sholat. Itulah makanya pantang terus istilahnya bulan Rahman. Jangan lari saudaraku. Sebarluaskan agar supaya kita sama-sama berpikir ulang, bukan sebuah pembenaran, berpikir ulang, istighfar kepada Allah, jangan minta petunjuk kepada manusia. Hancurlah negara ini, minta petunjuk sama manusia. Enggak ngacak kerajaan Majapahit, Pajang, Tidore, semua bersujud kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, bukan kepada menteri-menterinya. Dikadalin ntar kan sama menteri-menterinya. Kayak zaman di kerajaan mana, di kerajaan sana, di negara lain, di Indonesia mah enggak makmur kok. Biar penguasa partai senang makmur kok gitu. Harus tahu
Jangan banggakan orang tua kalau kamu tidak tahu leluhurnya dari mana. Impossible, berarti saudaraku keturunan Yahudi. Darah Yahudi yang banyak itu di Indonesia. Selain di Amerika Serikat, yang pertama di Yahudi di Israel, yang kedua di Indonesia, yang ketiga di Amerika Serikat. Di Indonesia yang paling banyak di mana? Ciamis, saudaraku kalau pengen tahu. Selain Manado, Surabaya, Jakarta, paling banyak penyusupnya. Data sangat lengkap. Tinggal ceklah tes DNA. Paling mudah kan menentukan. Bukan berarti kita bermusuhan, tidak. Tapi kita harus hati-hati dalam cara beribadah. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyudutkan orang lain. Jangan menghina orang lain. Jangan memfitnah orang lain. Jangan menghujat pemimpin. Jangan menghujat siapapun. Itu tidak pernah diajarkan oleh leluhur kita, apalagi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tidak pernah diajarkan. Makanya pantas kalau kita presiden kita sini banyak yang menghujat. Kenapa? Banyak keturunan Yahudi. Banyak keturunan Yahudi. DPRD itu banyak. DPR banyak Yahudi. Tinggal tes DNA. Gampang gitu. Banyak yang tidak menyadari darahnya itu Yahudi. Karena Yahudi sudah masuk ke Indonesia di tahun 1290-an. Ada catatan sejarahnya. Bukan omong kosong. Bukan sejarah yang bersumber dari Yahudi. Kalau saya, dari keluarga saya sendiri, jelas keturunannya. Tidak berbicara, saya tidak pernah namanya khutbah, saya tidak pernah namanya ngomongin orang lain, tidak. Ini hanya sebagai perbandingan saja di akhir zaman agar supaya orang-orang keluarga saya selamat dari daka dukun, dari bencana yang hebat. Seperti kemarin diprediksi bahwa akan terjadi gempa oleh seorang siapa, ilmuwan dari Belanda yang memperkirakan gempa di Turki terjadi. Di Indonesia terjadi apa tidak? Tidak toh. Kenapa? Saudaraku, semua adalah kekuasaan Allah. Bukan ilmu, bukan saja. Dia prediksi bahwa teknologi akan hilang, bullshit akan hilang. Otaknya itu tidak nyampe ke masa yang akan datang. Teknologi semakin hari di akhir zaman itu semakin hebat. Bukan hilang, akan semakin hebat. Itu kan bersumber dari hadis, dari dalil. Kalau metafisika, biometafisika tidak bersumber dari situ, tapi bersujud kepada Allah dengan perhitungan-perhitungan kimia, matematika, fisika, dan segala macam sains untuk menentukan masa depan. Teknologi tidak akan mungkin hilang. Yang menghilangkan itu adalah akibat di orang yang menciptakan itu sendiri supaya bisnisnya dia berkembang. Mudah menghilangkan teknologi, tinggal satelitnya aja dimatikan. Kalau saudaraku tahu kan, HP mati semua. Dia bisa aja. Tapi nanti ketika kita sudah dimusnahkan oleh alam dan akan muncullah yang disebut dengan manusia osmos, manusia pengganti manusia. Lihat surat Al-Waqiah 61. Kita akan dimusnahkan, diganti dengan manusia osmos yang ada di Nusantara lebih cerdas daripada monyet-monyet Yahudi. Lebih cerdas bangsa Indonesia. Dibuktikan bahwa anak-anak kita sampai hari ini tetap masih menjuarai olimpiade fisika, kimia, matematika di seluruh dunia. Israel nggak ada apa-apanya. Itu adalah pembuktian yang nyata bahwa sesungguhnya Israel itu bukan orang cerdas, tapi orang jahat. Pertanyaannya, apakah Al-Quran yang sampai ke kita ditulis oleh Zaid bin Sabit sama apa tidak? Itu kan pertanyaan besar. Kalau yang punya percetakan kan sejak dulu sampai sekarang yang menguasai bukan orang Indonesia, Melayu. Gampang itu malah ngeceknya. Malah saudaraku, nah beliau di dalam tata cara berwudunya saja itu mungkin 2 jam saya berbicara. Kenapa? Lalu apakah niatnya berwudu itu kita hanya membersihkan jasad saja? Misalnya apa? Tangan kan, mulut, kumur-kumur kan, hidung, telinga kan. Sebagai contoh, kalau saudara kentut kan batal. Kenapa yang dibasuh muka? Kenapa nggak dubur gitu? Sama kan kayak di kedokteran. Yang sakit gigi, yang disuntik pantat kan. Jawabannya kan seperti itu. Yang sebenarnya, ketika kita meninggal dunia, saudaraku, jasad tidak mempertanggungjawabkan perbuatan apapun karena jasad akan dimakan oleh tanah, termasuk kerangka. Lalu yang mempertanggungjawabkan apa? Berasa benar, yakin benar adalah yang kamu terima. Kan seperti itu.
Lo pikirlah logis, karena Islam itu sangat nyata, realistis, dapat dibuktikan secara ilmiah. Dari 100% apa yang tertulis di dalam Al-Quran, 80% sudah dibuktikan secara ilmiah dan tidak ada satu kesalahan pun. 80% sudah dibuktikan secara sains dan 20% belum bisa dibuktikan, seperti alam surga, neraka, itu nanti setelah kiamat. Ketika kita mempercayai bahwa dari 0 sampai 80% Al-Quran diteliti secara sains tidak ada kesalahan, maka dapat dipastikan yang 20% adalah sebuah kebenaran. Terima kasih saudaraku, kita lanjut nanti. Mudah-mudahan saudaraku di bulan Ramadan semakin terbuka, kita sama-sama menjunjung tinggi ya kebersamaan, jangan saling menyalahkan. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.